Pemimpin hebat punya rahasia yang jarang dibahas. Ini 5 fondasi rahasia pemimpin unggul. Simak ini. Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang membedakan pemimpin yang biasa-biasa aja sama mereka yang luar biasa? Hari ini kita bakal bongkar tuntas 5 fondasi rahasia itu, langsung dari buku 5 fondasi rahasia pemimpin unggul. Yuk kita mulai. Kutipan ini, wah kena banget ya. Ini bener-bener nangkep betapa pentingnya kepemimpinan. Ini tuh bukan soal jabatan, tapi soal ngasih arah dan tujuan. Tanpa nahkoda, tim atau bahkan negara bisa aja terombang-ambing gak jelas mau kemana. Kekuatan dan tanggung jawabnya besar banget. Tapi gimana kalau kemudi tuh dipegang sama orang yang salah? Nah, mari kita lihat satu contoh nyata dari buku ini. Sebuah cerita tentang gimana kepemimpinan yang dibangun di atas fondasi beracun, bukan prinsip, bisa menciptakan kerusakan yang dalam banget. Coba deh bayangin, Anda mahasiswa baru, penuh semangat, penuh harapan. Datang ke sebuah acara yang harusnya nyambut Anda, ngebekalin Anda buat masa depan. Nah inilah yang dialami tokoh di awal buku ini. Tapi bukannya disambut hangat, paginya malah dimulai dengan bentakan. Suasana yang harusnya mendidik, malah jadi penuh tekanan dan pelecehan verbal. Ini tanda pertama kalau ada yang salah banget sama sistem kepemimpinan di sana. Dan disinilah titik kritisnya. Waktu si mahasiswa ini coba ngejalanin kewajiban agamanya, sesuatu yang sangat mendasar, dia bukan cuma diabaikan, tapi malah diancam. Ini artinya kepemimpinan di situ secara aktif menghukum keyakinan moral seseorang. Puncaknya adalah momen yang benar-benar mengerikan ini. Ini udah bukan lagi soal disiplin, tapi pelanggaran terang-terangan terhadap martabat. Batas-batas pribadi dan agama dihancurkan gitu aja atas nama solidaritas. Inilah wajah dari kepemimpinan yang gagal total. Kisah tadi nunjukin masalahnya dengan jelas banget kan? Dan seperti kata pakar kepemimpinan John C. Maxwell, solusinya sebetulnya lugas. Perubahan sejati itu nggak mulai dari bawah, tapi harus dari atas. Anda harus ganti pemimpinnya. Jadi gimana caranya kita bisa ngebangun pemimpin yang lebih baik? Nah, buku ini menawarkan 5 fondasi sebagai penawar dari kegagalan yang barusan kita lihat. Niat, motivasi, energi, pola pikir, dan visi. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, tapi justru paling krusial, niat. Ini tuh soal kenapanya. Kenapa Anda mau jadi pemimpin? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin segalanya. Jadi gini, dalam kerangka buku ini, niat itu segalanya. Aksi besar tapi niatnya busuk, misalnya cuma haus kekuasaan, ya jadi nggak ada nilainya. Sebaliknya, tindakan kecil tapi niatnya tulus buat melayani, itu jadi sangat berharga. Ingat cerita di awal tadi? Nah, niat yang rusak itulah akar dari kepemimpinan beracun itu. Tentu aja, ngejaga niat biar lurus itu nggak gampang. Buku ini ngasih tahu ada 5 penyakit hati yang bisa merusaknya dari dalam. Iri hati, nyebar fitnah, buruk sangka, ingkar janji, sama provokasi. Ini semua adalah racun yang bisa mengubah niat baik jadi sesuatu yang merusak. Pelecehan di cerita tadi itu buah nyata dari penyakit-penyakit ini. Oke, kalau niat itu kompasnya, maka fondasi kedua dan ketiga, motivasi dan energi, itu ibarat bahan bakar dan mesinnya. Inilah yang bikin pemimpin terus bergerak maju, bahkan waktu perjalanannya lagi sulit-sulitnya. Buku ini punya ide yang kuat banget. Ada yang namanya motivasi internal. Ya kayak dorongan buat mencapai target pribadi. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi. Motivasi kosari atau motivasi karena Allah. Ini dorongan yang gak bergantung sama sukses atau gagalnya urusan dunia. Tapi pada tujuan yang lebih tinggi. Ini yang bikin dia jadi sumber kekuatan yang jauh lebih tangguh. Dan untuk menjaga motivasi itu tetap nyala, seorang pemimpin butuh 3 jenis energi yang saling nyambung. Jadi ini bukan cuma soal energi fisik ya, tapi sebuah pendekatan yang utuh terhadap kekuatan seorang pemimpin. Gampangnya gini, energi jasmaniah itu soal ngejaga badan Anda. Energi emosional itu ketahanan Anda ngelola stres. Dan energi spiritual itu jangkar Anda, koneksi ketujuan yang lebih tinggi yang ngasih makna pada semua perjuangan. Tiga-tiganya harus seimbang. Sekarang kita masuk ke 2 fondasi terakhir yang nentuin gimana seorang pemimpin mandang dunia di dalam dan di luar dirinya. Yuk kita lihat gimana ini semua nyambung. Angka ini gila kan? 60.000 pikiran setiap hari. Ini nunjukin betapa ramainya kepala kita. Nah, fondasi keempat ini adalah tentang gimana caranya kita jadi raja dari kerajaan pikiran ini. Milih buat fokus ke hal yang positif dan produktif.
Kutipan ini benar-benar menangkap esensi spiritual di balik pola pikir positif. Apa yang kita pikirkan, itu ngebentuk realitas kita. Kalau seorang pemimpin selalu berprasangka baik pada kemungkinan dan pertolongan Tuhan, ya itulah yang bakal dia tarik dalam kepemimpinannya. Keyakinan kayak gini yang ngisi ulang energi emosional kita. Terakhir, visi. Nah, buku ini ngasih definisi yang beda. Visi itu bukan cuma tujuan di masa depan. Visi yang unggul itu luas, dibangun di atas rasa ingin tahu yang gak pernah padam. Pemimpin sejati itu ya pembelajar seumur hidup. Oke, kita udah bahas kelima fondasi. Niat, motivasi, energi, pola pikir, dan visi. Sekarang, mari kita tarik semua ini kembali ke diri Anda. Karena inilah bagian yang paling penting. Inilah pesan inti dari buku ini. Kepemimpinan itu bukan gelar buat segelintir orang. Ini adalah tanggung jawab yang kita semua punya. Di keluarga, di komunitas, di tempat kerja, dan yang paling penting, atas diri kita sendiri. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya bukan lagi apakah Anda seorang pemimpin, tapi pemimpin seperti apa Anda? Sambil kita tutup pembahasan ini, coba deh renungkan pertanyaan ini. Niat Anda, motivasi Anda, energi, pola pikir, dan visi Anda. Di atas fondasi apa Anda berdiri? Ilmu seperti ini jarang lewat 2 kali. Follow akun ini dan sebarkan ke teman-temanmu.